Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Syaguni Majidi dengan NIM 2210 2112 10139. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis kritis saya terhadap film Dirty 2 sebagaimana untuk tugas UAS Hukum dan Politik pada fakultas saya. Pada film ini, film Dirty merupakan kelanjutan dari kritik tajam terhadap praktik demokrasi elektoral di Indonesia. Film ini menyoroti berbagai dugaan penyimpangan serta kekuasaan dan ketidaknetralan aparat negara serta kelemahan lembaga pengawas hingga penggunaan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan. Film ini tidak hanya menyampaikan fakta-fakta kaustik, tetapi juga menggambarkan sebuah pola sistemik, yakni bagaimana demokrasi tidak hanya cukup dilaksanakan melalui pemilu, tetapi juga harus menjunjung integritas. Film Dirty Vote 2 merupakan kelanjutan dari kritik tajam terhadap praktik demokrasi elektoral di Indonesia. Film ini menyoroti berbagai dugaan penyimpangan dalam proses pemilu, mulai dari intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat negara, pelemahan lembaga negara pengawas, hingga penggunaan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan. Film ini tidak hanya menyajikan fakta-fakta kaustik, tetapi juga menggambarkan sebuah pola sistemik, yakni bagaimana demokrasi prosedural di Indonesia berjalan secara formal, namun substansi keadilan dan kejujuran justru mengalami degradasi. Dirty Vote 2 pada dasarnya mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak hanya cukup dilaksanakan melalui pemilu, tetapi harus menjunjung integritas hukum, moralitas kekuasaan, dan etika politik. Peran manusia dalam memperparah bencana. Tentu kita melihat kerusakan hutan, alih fungsi lahan secara masif, pertambangan ilegal, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan merupakan faktor utama yang memperparah bencana. Dalam perspektif hukum lingkungan, kondisi ini mencerminkan pengabaian prinsip pembangunan berkelanjutan, lemahnya pengawasan negara, serta toleransi terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, menyebut bencana tersebut semata-mata sebagai takdir alam adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral dan hukum manusia. Tanggung jawab negara dan penegakan hukum. Negara tentu memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945. Ketika negara gagal menegakkan hukum lingkungan, maka negara turut berkontribusi terhadap penderitaan masyarakat. Dalam konteks ini, bencana bukan hanya tragedi alam, tetapi juga tragedi kebijakan dan penegakan hukum. Sikap dan harapan saya sebagai mahasiswa hukum, tentu saya menolak sikap apatis dan pembiaran. Kita tidak boleh menjadi generasi yang membenarkan keserakahan atas nama pembangunan. Harapan saya ke depannya, hukum lingkungan ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu, dan pembangunan harus berpihak pada keberlanjutan, bukan semata keuntungan ekonomi jangka pendek. Sebagai penutup, Dirty Vote 2 dan bencana alam di Aceh serta Sumatera Barat dan Utara mengajarkan satu hal penting, yaitu
ketika hukum dan moral diabaikan, maka yang lahir adalah krisis multidimensi. Sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, saya percaya bahwa Indonesia masih memiliki harapan. Asalkan hukum ditegakkan dan demokrasi dijaga serta alam dilindungi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sudut pandang hukum tata negara, substansi Dirti Vot 2 menyentuh persoalan serius terkait prinsip negara hukum, yaitu Restrat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Negara hukum mensyaratkan bahwa 1. Supremasi hukum, 2. Persamaan di hadapan hukum, 3. Pembatasan kekuasaan, 4. Peradilan yang independen. Namun film ini menunjukkan indikasi bahwa hukum tidak lagi berdiri sebagai norma pengendali kekuasaan, melainkan berpotensi dijadikan instrumen politik ketika lembaga penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum aparat penegak hukum dan pejabat negara tidak netral, maka hukum kehilangan fungsi korektifnya. Hal ini berbahaya karena menciptakan preseden bahwa kekuasaan dapat mengatur hukum, bukan sebaliknya. Jika dibiarkan, kondisi ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap konstitusi dan institusi negara. Secara politik, Dirti Vot menunjukkan terjadinya democratic backsliding atau kemunduran demokrasi. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana kedaulatan rakyat justru terdistorsi oleh kepentingan elit. Ketika politik kekuasaan lebih dominan dibandingkan etika demokrasi, maka yang muncul adalah politik transaksional, politik dinasti, politik mobilisasi kekuasaan. Rakyat secara perlahan hanya menjadi objek legitimasi, bukan subjek demokrasi. Demokrasi kemudian berubah dari government by the people menjadi government by elite for elite. Jika praktik yang dikritik dalam Dirti Vot 2 terus berulang dan dinormalisasi, maka dalam 20 tahun ke depan Indonesia berpotensi menghadapi beberapa dampak serius. Pertama, krisis legitimasi hukum dan politik. Masyarakat akan semakin apatis terhadap hukum dan pemilu karena dianggap tidak adil. Kedua, melemahnya institusi negara. Lembaga hukum dan lembaga demokrasi hanya akan menjadi simbol formal tanpa kewibawaan substantif. Ketiga, terancamnya persatuan nasional. Ketidakadilan politik dapat memicu konflik horizontal dan ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat. Keempat, Indonesia Emas 2045 berpotensi menjadi slogan kosong karena pembangunan tanpa keadilan hukum hanya melahirkan ketimpangan struktural. Namun sebaliknya, apabila kritik dalam Dirti Vot 2 dijadikan refleksi nasional, maka Indonesia justru memiliki peluang untuk memperbaiki demokrasi menuju sistem yang lebih matang dan beradab. Saran dan harapan saya sebagai generasi penerus bangsa, sebagai mahasiswa dan bagian dari generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia, saya menyampaikan beberapa saran dan harapan. Pertama, hukum harus dikembalikan pada fungsinya sebagai prinsip keadilan, bukan pelayan kekuasaan. Kedua, pendidikan politik dan hukum harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah dimanipulasi. Tiga, mahasiswa dan kaum intelektual harus berani bersikap kritis, independen, dan konsisten menjaga nilai konstitusi. Sebagai calon sarjana hukum, saya menyadari bahwa masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi juga oleh keberanian generasi mudanya untuk berkata benar dan melawan ketidakadilan. Kedua,
saya akan menjawab pandangan saya sebagai mahasiswa hukum terhadap bencana alam di Aceh dan Sumatera. Fenomena bencana alam di Aceh dan Sumatera seperti banjir dan longsor serta kerusakan lingkungan seringkali disebut sebagai musibah alam semata. Namun sebagai mahasiswa hukum, saya berpandangan bahwa tidak semua bencana murni kehendak alam. Sebagian besar bencana merupakan bencana ekologis, yakni bencana yang dipicu dan diperparah oleh aktivitas manusia.